satu mata kuliah Pancasila, yaitu proyek PJBL dengan tema perundungan. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin saya sedang bersama narasumber yang ada di samping saya dengan Bapak Tri Adi Indrawan dari SMA Negeri 1 Singaparna. Luar biasa sekali ya teman-teman. Kita sekarang sedang bersama Bapak Tri dari salah satu tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 1 Singaparna. Nah, mungkin langsung saja ke pertanyaan Pak. Ya. Dengan tema yang kelompok kami bawa, yaitu perundungan. Nah, melihat banyaknya atau tingginya persentase kasus bullying yang ada di Indonesia, apakah cara yang dilakukan oleh kelompok kami melalui edukasi yang mungkin akan kelompok kami bawakan di SMA Negeri 1 Singaparna ini sudah relevan untuk menekan tingginya angka tersebut gitu? Langkahnya apa? Nah, mungkin untuk langkahnya sendiri nanti kita akan mengadakan sosialisasi kepada kelas 11 di SMA Negeri 1 Singaparna, yaitu dengan mengadakan pretest dan posttest. Nah, pretest dan posttest ini nanti akan diselang dengan pematerian dari kita untuk menekan dari dampak atau dari dampak korban, dampak pelaku gitu, untuk menekan angka tersebut gitu. Berarti sosialisasi untuk memberikan materi, memberikan penjelasan ke siswa tentang perundungan, gitu, bahaya perundungan dan seterusnya gitu ya. Cukup bagus, cukup bisa diterima. Cuma nanti saran lebih ke teknis praktek, atau mungkin nanti diberikan ilustrasi, video dan seterusnya. Itu lebih diinternalisir oleh anak, itu lebih cepat dan lebih anak-anak mudah menerima informasi dan bisa diterapkan atau bisa dipahami secara baik oleh siswa. Mungkin ada pertanyaan kedua Pak. Ya. Nah, saya juga mendapat informasi bahwasanya di Kota Tasikmalaya juga di setiap sekolah itu masih banyak sekali kasus-kasus yang entah itu disadari atau tidak oleh siswa ataupun tenaga pendidik gitu, tentang bahaya dari perundungan. Nah, apakah di SMA Negeri 1 Singaparna sendiri ini masih banyak kasus tersebut atau memang sudah diminimalisir oleh pihak sekolah? Ya. Baik, untuk SMA Negeri 1 Singaparna, alhamdulillah untuk kasus perundungan itu zero. Artinya di sini baik dari awal pembelajaran, akhir pembelajaran, kemudian tidak hanya di sekolah juga, di luar sekolah pun tidak ada siswa yang kedapatan atau dari informasi-informasi dari masyarakat ataupun informasi dari yang lain media, itu tidak ada kejadian-kejadian bermasalah terhadap yang namanya perundungan. Gitu. Kenapa begitu? Karena di kita di SMA Negeri 1 Singaparna itu satu penerapannya Sapa Pagi. Jadi program-program secara berkelanjutan, dan itu memang mengena untuk menumbuhkan stimulus anak untuk bisa berperilaku santun terhadap temannya, terhadap yang lebih tua. Itu lebih dikuatkan di sekolah. Pertama Sapa Pagi di pagi hari dari setengah 7, kemudian ada PPK itu juga dari Senin sampai hari Jumat, itu ada PPK yang diikuti oleh seluruh siswa. PPK-nya bermacam-macam, ada upacara berita pasti Selasa itu ada kajian, ataupun Rabu itu mungkin senam, mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Anggi Dewi Ramdhani, sebagai guru PJOK SMA 1 Singaparna. Nah, teman-teman, kali ini kita sedang bersama salah satu tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 1 Singaparna. Nah, pada kesempatan kali ini izin Pak untuk bertanya. Kebetulan kelompok saya diamanahi untuk membuat satu proyek tentang politik dan sosial dengan tema bullying. Nah,
izin bertanya untuk kasus bullying yang ada di Indonesia termasuk tinggi, Pak. Nah, kebetulan di sini kami ingin mengadakan sosialisasi di SMA Negeri 1 Singaparna. Nah, apakah cara tersebut menurut Bapak relevan untuk menekan tingginya angka bullying yang ada di Indonesia? Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang sungguh luar biasa. Betul, bullying yang terjadi terutama di dunia pendidikan ini cukup tinggi, meskipun anak-anak itu merasa hal itu biasa, padahal itu tidak diperbolehkan ya. Untuk sosialisasi itu langkah yang cukup konkret ya dalam preventif pencegahan supaya bullying itu tidak semakin meningkat ya. Seperti memberi sosialisasi bagaimana aturan, kemudian bagaimana sanksi yang dapat diterima oleh siswa, kemudian dampak terhadap korban dalam proses pembelajaran di dunia pendidikan. Nah, lanjut Pak untuk pertanyaan kedua. Mungkin karena saya sedang berada di SMA Negeri 1 Singaparna, nah mungkin saya ingin bertanya, apakah di sini sudah termasuk kasus bullying itu masih ada sudah menurun Pak? Soalnya yang saya tahu di Kota Tasikmalaya sendiri gitu masih banyak apalagi di SMA sama SMK gitu Pak. Ya. Kalau dilihat dari aturan definisi bullying itu banyakannya ada verbal, kemudian perlakuan, kemudian dari sikap seseorang juga ya, itu termasuk bullying. Nah, kalau dilihat secara menyeluruh bullying itu masih cukup tinggi ya. Namun anak-anak itu menganggap hal itu biasa ya, biasa saja. Jadi tadi betul sosialisasi, kemudian kalau mau menurunkan menurut saya membentuk suatu tim ya, bisa oleh guru lah, satgas gitu ya, anti bullying bersama anak-anak. Kemudian yang pertama sosialisasi dulu, kemudian bisa membentuk tim untuk menurunkan tingkat bullying yang terjadi di sekolah. Terima kasih ya Bapak atas jawaban yang sangat luar biasa dari salah satu narasumber kita, tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 1 Singaparna. Mungkin ini akan menjadi jawaban juga buat kita untuk melakukan penelitian di sini gitu. Sekali lagi saya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak. Mungkin bisa dadah Pak.